Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya sangat senang sekali kita masih bisa bersama meskipun akhir-akhir ini beberapa kali saya off karena tugas-tugas yang cukup padat, termasuk mendampingi beberapa orang yang sedang menghadapi pergumulan khusus, bahkan kedukaan. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara pecinta RHI yang diberkati Tuhan, RHI Renungan hari ini saya akan angkat satu tema, yaitu belajar seumur hidup bagaikan seorang murid. Belajar seumur hidup bagaikan seorang murid. Baik, mari kita siapkan untuk memasuki RHI Renungan hari ini. Mari saudara-saudara. Saya sengaja memilih tema ini untuk mengajak ibu bapak saudara untuk selalu belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang hal-hal terkait dengan kehidupan, belajar dan belajar. Saya terus belajar. Salah satunya saya belajar tentang tulisan John C. Maxwell, Leadership. 11 transformasi penting. 11 transformasi penting yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Baik, kita tidak akan belajar ini, kita akan belajar di firman Tuhan. Mari kita siapkan. Mari saudara-saudara, kita belajar dari firman Tuhan. Yesaya pasal 50. Yesaya pasal 50 ayat 4 dan 5. Yang demikian sabdanya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Demikian Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan, menarik sekali di Yesaya 50 ayat 4 dan 5 disebutkan tentang lidah seorang murid, kemudian dikatakan supaya dengan perkataan memberi semangat baru pada orang yang letih lesu. Lalu disebutkan setiap pagi ia, Tuhan, mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Apa maksudnya? Saudara, murid pasti pertama dia sedia membuka hati untuk mendengar suara sang guru. Tapi di satu sisi murid tidak hanya mendengar, dia juga harus berkata-kata ketika dia menghadapi ujian lisan misalnya. Bahkan dari ilmu yang dia dapat diterapkan salah satunya dengan kata-kata. Jadi murid menyebut pada sosok orang yang mau belajar kepada Tuhan. Murid menyebut tentang sosok orang yang mau diperbarui hidupnya mendengar suara Tuhan. Murid adalah sebuah sikap tentang orang yang beriman, yang bergantung kepada Tuhan. Saudara, Tuhan menghendaki saudara-saudara dan saya tidak sekedar bertambah umur lalu menjadi tua. Tapi Tuhan mau menghendaki supaya saudara dan saya, kita menjadi bertambah dewasa di dalam Tuhan. Dan syaratnya, ya seperti murid, mendengar suara Tuhan dan juga menggunakan apa yang mampu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menghibur orang, lidah seorang murid, mendengar suara Tuhan, mendengar suara jeritan sesama yang perlu ditolong,
pendengaran seorang murid. Hari ini saya mengajak, mari kita mempertajam pendengaran kita, tapi juga mari kita melatih perkataan kita. Sudah saya beritahu, lidah ini bisa membunuh orang dengan kata-kata yang tajam, dengan kata-kata yang memojokkan, dengan isu-isu, bahkan dengan fitnah, dengan tanggapan-tanggapan yang negatif yang memang sengaja untuk menjatuhkan dan menghancurkan orang lain. Lidah. Tapi hari ini sebagai lidah murid, maka kita diminta bukan seperti itu, tapi dipakai untuk kebaikan, untuk menguatkan supaya orang memiliki semangat di dalam hidupnya. Pendengarannya sama, mendengar suara Tuhan, tapi mendengar orang-orang yang menderita, orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Saya termasuk orang yang suka belajar. Tadi saya tunjukkan ada buku John Maxwell tadi ya, yang leadership tadi. Itu sekedar contoh. Tapi saya suka belajar tentang firman Tuhan ini, dan saya dibentuk untuk menjadi pribadi yang kuat. Meskipun itu juga butuh proses dan tidak mudah. Dan hari ini saya mengajak ibu bapak dan saudara, mari kita menjadi murid yang berguna, diasah oleh Tuhan, tapi juga berguna buat orang lain. Dan kalau itu dilakukan, maka hidup kita bermakna, hidup kita menjadi berguna buat sesama untuk kemuliaan Tuhan. Selamat untuk menjadi seorang murid Tuhan, yang tidak hanya mendengar Tuhan, tapi juga mendengar cerita sesama dan menolong mereka. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin terus belajar dan belajar, apalagi belajar tentang firman Tuhan. RHI, renungan hari ini yang setiap hari kami lakukan, itu juga menjadi sarana untuk belajar. Semoga Tuhan memberkati hamba-Mu ini, pun memberkati setiap pribadi para pecinta RHI renungan hari ini melalui channel YouTube. Tuhan menyertai. Semoga kami tidak hanya makin tua, tapi makin dewasa, dan Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin.